Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Dewa Aulia dengan NPM 24063122001. Saya mahasiswa dari program studi PGMI semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Kendal. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Dr. Hajah Nanang Nafisah MAG. Di sini saya membawakan tema yaitu ilmu-ilmu bantu dalam ilmu pendidikan Islam. Dalam arti sederhana, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang tinggi dalam arti ini. Sebagaimana halnya dengan pengertian pendidikan, maka pengertian ilmu pendidikan juga terdapat banyak variasi batasan yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Nicholas Driyarkara, yaitu ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan, yaitu mendidik dan didik. Pemikiran ilmiah bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Yang kedua, menurut Dr. Sutari Imam Barnadib, ilmu pendidikan mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Yang ketiga, menurut Profesor Brojonegoro, ilmu pendidikan atau pedagogi adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dalam arti yang luas, pedagogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, pengertian ilmu pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Alat bantu adalah media atau perantara yang digunakan sebagai penghantar dalam mengarahkan objek yang akan digambarkan atau sasaran yang akan dituju. Melalui pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa alat bantu adalah pelengkap dari suatu penjelasan. Begitu pula dalam ilmu pendidikan Islam, sangat diperlukan alat bantu dalam menunjang proses pembelajarannya, di mana melalui alat bantu ini akan lebih memberikan manfaat baik bagi peserta didik maupun gurunya. Adapun manfaat bagi peserta didik yaitu mereka lebih cepat untuk segera menguasai pembelajarannya, sedangkan manfaat untuk guru yaitu lebih efisien waktu dan dapat dengan fokus mengajar sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran, sehingga melalui dua manfaat ini diharapkan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan. Adapun alat-alat pendidikan yang dimaksud dalam ilmu pendidikan Islam ini adalah berkaitan dengan alat pendidikan bersifat rohaniyah yang dikategorikan oleh Saiful Bahri. Yang pertama, pembiasaan, yaitu proses berulang yang dilakukan peserta didik tanpa disadari menjadi bagian dari aktivitas rutin keseharian. Yang kedua, ada pengawasan, yaitu pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap perkembangan peserta didik secara umum dan prestasi belajar secara khusus. Yang ketiga, perintah, yaitu memberikan perintah sesuai dengan perkembangan umur peserta didik. Yang keempat, larangan, yaitu memerintahkan peserta didik menjauhi dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kelima, ada ganjaran, yaitu memberikan balasan kepada peserta didik yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang terakhir, hukuman, yaitu memberikan efek jerah bagi yang melanggar aturan, semula baik aturan sekolah maupun dalam rumah. Adapun ilmu bantu dalam pendidikan adalah ilmu-ilmu yang dijadikan landasan untuk membantu proses pendidikan yang merupakan strategi, cara berpikir atau model berpikir dalam masalah pendidikan. Ilmu-ilmu itu adalah yang pertama, ada ilmu-ilmu agama. Pendidikan agama di sekolah bertujuan untuk membina dan menyempurnakan pertumbuhan dan kepribadian anak didik. Pendidikan agama di sekolah meliputi dua aspek yang penting. Yang pertama, ada aspek pembentukan yang ditujukan kepada jiwa. Tugas guru adalah menyadarkan anak didik tentang adanya Tuhan, melatih anak didik untuk melakukan ibadah, membiasakan anak didik untuk bersopan santun dan berakhlak yang mulia. Yang kedua, ada aspek pengajaran agama yang ditunjukkan kepada pikiran. Tugas guru adalah menunjukkan apa yang disuruh dan apa yang dilarang sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini dapat memberi inspirasi bagi para pendidikan untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. Melalui filsafat tentang pendidikan, filosof memaparkan idenya bagaimana pendidikan itu, kemana diarahkan pendidikan itu,
saja yang patut menerima pendidikan itu dan bagaimana cara mendidik serta peran didik. Pendidikan menurut filsafat ini bertujuan mengembangkan kesadaran individu, memberi kesempatan untuk bebas memilih etika, mendorong pengetahuan diri sendiri, bertanggung jawab dan mengembangkan komitmen diri. Peserta didik perlu mendapatkan pengalaman sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual mereka. Guru harus bersifat demokratis dengan teknis mengajar yang tidak langsung. Ketiga, ada ilmu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala atau proses-proses yang ada di jiwa manusia. Psikologi pendidikan perlu dipelajari oleh setiap calon guru karena dengan mempelajari psikologi anak dan remaja, ia akan mendapatkan bantuan yang sangat berharga dalam mengembangkan tugasnya selaku pendidik. Dalam proses belajar mengajar, di antara hal penting yang harus diperhatikan guru adalah menyesuaikan materi pelajaran dengan anak didik, baik kondisi fisik maupun psikis. Untuk mengetahui kondisi psikis anak didik harus memahami masalah kejiwaan anak, yang hal ini dapat dipelajari melalui ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa perkembangan. Yang keempat, ada ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat ialah proses pendidikan yang bisa memperhatikan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah dalam pendidikan merupakan motivasi yang kuat sebagai faktor penggerak dalam diri manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai masa lampau yang telah teruji oleh zaman. Adapun fungsi sejarah adalah mengabadikan pengalaman-pengalaman masyarakat di waktu yang lampau yang menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Perkembangan manusia adalah sama dengan perkembangan alam, mulai dari kuncup menjadi mekar, sehingga tugas pendidik adalah mengontrol pertumbuhan anak agar menuju ke arah yang benar sebagai anak baik, dan juga harus mengetahui tingkatan-tingkatan perkembangan mental. Maka perlu mempelajari perkembangan mental jenis manusia dalam sejarah kehidupan. Selanjutnya adalah ilmu hukum. Hukum berarti melandasi atau mendasari. Landasan hukum dapat diartikan peraturan tertentu sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Banyak pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, apalagi bila dikaitkan dengan mengajar atau seni mendidik, sangat banyak kegiatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Terakhir ada ilmu ekonomi. Dalam dunia pendidikan, faktor ekonomi bukan sebagai pemegang peran yang utama, melainkan sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Sebab ekonomi merupakan salah satu dari bagian sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan afeksi, kognisi, dan keterampilan. Sebab dengan ekonomi yang memadai, maka sarana prasarana, media, alat belajar, dan kebutuhan lainnya terpenuhi. Proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik dan intensif. Kemudian motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan meningkat, mereka siap pula untuk meningkatkan profesi. Adapun fungsi ekonomi pendidikan ini adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, lalu bahan pelajaran untuk membentuk manusia ekonomi, memiliki etos kerja dan produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum